lagi baku dapat di ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu di tanggal 11 Juli 2021. Dan semoga kabar adik-adik hari ini kabar baik. Lebih khusus lagi untuk adik-adik sekolah minggu kolom 26 Jemaat Genit Immanuel Bahu, tapi juga adik-adik sekolah minggu kolom-kolom yang lain yang mengikuti ibadah ini bersama dari rumah masing-masing. Semoga kabar hari ini kabar yang baik, kabar yang diberkati oleh Tuhan. Orang tetap berada dalam keadaan sehat dan menikmati ibadah sekolah minggu di hari ini sekalipun orang ikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Baik adik-adik, kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Kita akan memulai dengan satu lagu, yaitu lagu Ke Gunung Tinggi Ku Naik-Naik. Disilahkan adik-adik untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Kita persiapkan diri kita untuk berdoa mengawali ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau begitu baik, begitu penuh kasih, senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami sudah ada di hari Minggu, di hari yang ke-11 di bulan Juli di tahun 2021. Dan kami ada lagi dalam ibadah anak sekolah minggu, sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Baik untuk adik-adik sekolah minggu kolom 26 khususnya, tapi juga adik-adik sekolah minggu di kolom-kolom yang lain yang juga mengikuti kegiatan ibadah ini bersama. Kami bersyukur karena Tuhan menghadirkan kerinduan bagi kami untuk boleh beribadah. Dan kiranya Tuhan menuntun ibadah kami dari awal hingga berakhir dalam penyertaan bahkan berkat Tuhan. Inilah kami yang membawa rasa syukur, terima kasih, bahkan memohon tuntunan Tuhan dalam ibadah kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, silakan adik-adik untuk berdiri kembali. Tora akan kembali menyanyi satu lagu, yaitu lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Masih tetap
berikutnya yaitu lagu Kau dan Aku Satu Keluarga Allah. Kau dan aku satu keluarga Allah, di atas dasar Yesus batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah, di atas dasar Yesus batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah, di atas dasar Yesus batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Jadi bait Allah yang kudus. Jadi bait Allah yang kudus. One faith, hope and love. Ya, disilakan duduk untuk adik-adik. Baiklah, kalau lanjutkan. Sekarang Enci mau tanya siapa yang hafal ayat hafalan minggu yang lalu. Kalau ada yang hafal ayat hafalan minggu yang lalu, nanti bisa dikirim videonya ke grup WA Anak Sekolah Minggu kolom 26. Oh ya adik-adik, untuk ayat hafalan terdapat dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 29. Isinya, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yoel 2 ayat 29. Yang hafal jangan lupa ya, kirimkan videonya saat menghafal ke grup WA Anak Sekolah Minggu kolom 26. Baiklah adik-adik, kita akan lanjut untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan nyanyi lagi satu lagu, yaitu Ku Ingin Dengar Cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan mengikuti pembacaan Alkitab dan mengikuti cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menaikkan puji-pujian kepadamu sebagai tanda kami menikmati kasih dan kuasa-Mu, sebagai tanda kami bersyukur atas segala berkat Tuhan yang Tuhan beri. Tiba saatnya kami akan membaca Alkitab dan mengikuti cerita firman-Mu. Kiranya juga Tuhan akan menolong kami untuk dapat mengambil bagian bersama, untuk boleh membaca Alkitab, bahkan akan mengikuti cerita firman-Mu. Kiranya juga Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami memahami maksud Tuhan di balik pembacaan Alkitab, tapi juga di cerita firman Tuhan yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, untuk pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita saat ini adalah dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-32. Gideon diangkat menjadi hakim.
Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan, Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, 'Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?' Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye,
dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefah tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan menggulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu.
Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, "Bawalah anakmu itu keluar. Dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya." Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, "Kamu mau berjuang membela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang." Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, "Biarlah Baal berjuang dengan dia," setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab yang sudah kita ikuti bersama, dan silakan adik-adik mengikuti cerita firman Tuhan lewat video yang akan ditayangkan berikut ini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang menuntut kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini,
dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu." Firman-Nya, "Aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu Keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga, Tuhan berfirman kepadanya, "Ambillah seekor lembu jantan, kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu." Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu, untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Siapakah yang melakukan hal itu?" Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, "Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu." Sesudah itu, berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, "Bawalah anakmu itu keluar. Dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya." Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, "Kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah,
biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu, diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik sudah mengikuti cerita firman Tuhan lewat video yang ditayangkan tadi. Ada pesan firman, bahkan pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan di hari ini. Bahwa kita punya Tuhan yang patut kita sembah, kita muliakan, satu-satunya Tuhan yang menjadi juru selamat kehidupan kita. Di luar Tuhan tidak ada kuasa apapun yang bisa melindungi kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita lewat tersalib di kayu salib, dan kita boleh menikmati keselamatan. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua dipanggil untuk menyembah hanya kepada Dia lewat ibadah kita, lewat doa kita, lewat belajar firman, bahkan mempersembahkan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan lewat kehidupan kita, lewat perkataan, bahkan perbuatan. Menyembah Tuhan Allah satu-satunya yang menyelamatkan kita dan memberkati kehidupan kita. Adik-adik, ada satu lagi yang ingin Encik sampaikan, bahkan menjadi peringatan bagi kita. Di zaman modern ini, ternyata kita sudah menduakan Tuhan. Ketika orang hidup tidak mengandalkan Tuhan, menduakan Tuhan, orang akan jauh dari berkat Tuhan. Contoh sederhana, kalau orang lupa waktu untuk beribadah, berdoa, dan belajar firman karena orang pegang HP. Bukan cuma pegang, orang buka, orang bermain. Seluruh waktu yang orang punya, orang fokus cuma di main game. Itu sama dengan orang menduakan Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang orang sembah, yang orang puji dan orang muliakan. Semoga hari ini menjadi peringatan yang benar-benar adik-adik ingat terus dan selalu dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita merespon firman Tuhan hari ini dengan satu lagu, yaitu lagu Tuhanku Satu. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus, Dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, saatnya kita akan melafalkan ayat hafalan. Untuk cerita firman Tuhan di hari ini terdapat dalam kitab Matius pasal 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10b. Jangan lupa ya untuk dihafal, minggu depan akan ditanyakan. Dan untuk adik-adik sekolah minggu kolom 26 juga ada aktivitas yang akan dibawa di rumah masing-masing untuk dikerjakan. Dan jangan lupa setelah dikerjakan nanti dikirimkan hasil dari kerjaan aktivitas adik-adik ke WA sekolah minggu kolom 26. Baiklah adik-adik, kita akan lanjutkan dengan mengumpulkan persembahan yang nantinya akan dijemput di rumah masing-masing. Dan mengumpulkan persembahan akan kita bawakan lagu, yaitu Hati Senang. Hati senang, hati senang.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kembali untuk masuk dalam doa syukur, dan kita akan menyanyikan lagi satu lagu dalam persiapan kita untuk berdoa, yaitu lagu Hanya Ada Satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama saat ini. Sekalipun ibadah kami ikuti dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mengikuti cerita firman-Mu, dan kami menikmati lagi berkat Tuhan, pengajaran Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami satu-satunya. Dan kami belajar lagi bagaimana tokoh Alkitab Gideon yang Engkau pakai, Engkau utus, memampukan dia untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa Israel yang pada saat itu berbuat jahat kepada Tuhan dengan menyembah Allah lain, menyembah Baal. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, seperti Gideon yang taat melakukan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami memanfaatkan waktu dengan baik, agar setiap hari kami punya waktu untuk Tuhan, beribadah, berdoa, dan belajar firman. Tuhan beri kami kemampuan untuk mengatur waktu kami, sehingga waktu untuk Tuhan tidak akan pernah kami abaikan. Berkati keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami. Berkati siapapun yang ada di sekitar kami. Kami masih ada di situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Buatlah kami tetap semangat, buatlah kami tetap sukacita, karena kami punya Tuhan satu-satunya penolong yang memberkati kami dan memberikan kami kemampuan. Dan Engkau memberkati hari-hari hidup kami, berkati pekerjaan orang tua kami, sehingga berkat yang dari Tuhan sajalah boleh kami nikmati, baik jasmani maupun rohani. Kami sudah mengumpulkan persembahan dan akan dijemput di rumah kami masing-masing. Berkati persembahan yang terkumpul, kiranya boleh terpakai untuk menopang program kerja pelayanan anak sekolah minggu, baik yang ada di kolom 26, tapi juga di jemaat kami, Jemaat Benih Immanuel Bau. Kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, akan mengakhiri ibadah kita di saat ini.
Renci jemput adik-adik untuk berdiri. Nah, menutup ibadah ini dengan satu lagu, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari ini. Sampai kita berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin